Halo guys, kembali lagi di channel Citro Lendeon. Di channel ini saya membahas tentang keuangan seperti aplikasi penghasil uang dan pinjaman uang online. Namun kali ini saya akan membahas pinjaman uang online 2022. Sebelum itu, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini, karena setiap hari di channel ini akan terus mengupload video setiap harinya. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita ke topik pembahasannya. Saya mau memberitahukan buat teman-teman, di sini saya hanya membagikan ke kalian tentang aplikasi pinjaman online langsung cair. Untuk pengajuan kalian bisa lolos itu tergantung pengisian data diri dari teman-teman. Karena itu jangan di skip videonya agar kalian tidak gagal paham. Aplikasi yang akan saya bahas kali ini adalah Supercash. Dan di aplikasi ini data kita bisa kita minta untuk dihapus. Langsung saja kita buka aplikasinya. Tampilan awalnya seperti ini. Dan langkah awal yang akan kita lakukan adalah registrasi, yaitu menggunakan nomor handphone. Sebelumnya ada pernyataan keterbukaan tentang aplikasi ini. Klik centang lalu lanjutkan dan izinkan apa yang diminta dari aplikasi ini. Selanjutnya masukkan nomor handphone, centang lalu klik dapatkan kode. Setelah memasukkan kode OTP, klik masuk. Setelah berhasil masuk, kita akan langsung diminta untuk melakukan verifikasi wajah. Saran saya gunakan pencahayaan yang cukup agar pengajuan kalian mudah untuk di-ACC. Langkah selanjutnya foto KTP. Di langkah ini saya sedikit menjelaskan kenapa banyak pengajuan yang ditolak di berbagai macam pinjaman online. Karena salah satu faktor yang penting untuk pengajuan kalian bisa di-ACC adalah foto KTP. Jika hasil foto KTP kalian kurang baik kualitasnya, maka kemungkinan kecil pengajuan kalian bisa di-ACC. Kenapa bisa begitu? Karena di berbagai macam aplikasi pinjaman online manapun berani memberikan pinjaman hanya dengan jaminan foto KTP. Jadi menurut saya salah satu faktor penentu untuk bisa mendapatkan pinjaman yaitu foto KTP. Jadi maksimalkan hasil foto kalian untuk bisa mendapatkan pinjaman. Langkah berikutnya kita memasukkan informasi pribadi seperti status pernikahan, status pendidikan, dan 2 nomor kontak darurat yang masih aktif. Untuk 2 nomor kontak darurat ini harus yang masih aktif teman-teman, karena biasanya mereka menelpon nomor kontak darurat agar ketika jatuh tempo dan nomor kita tidak aktif atau ada masalah gangguan entah itu jaringan atau apapun, ada 2 kontak darurat ini yang bisa mereka hubungi dan ini bisa mempengaruhi pengajuan kita. Jadi gunakan nomor kontak darurat yang masih aktif. Langkah berikutnya adalah informasi bank. Data yang kita masukkan adalah nama lengkap, nama bank, nomor rekening, dan ulangi nomor rekening. Di sini saya memakai Bank BRI. Setelah selesai, di sini kita bisa melihat limit pinjaman yang kita dapatkan. Dan di sini saya mendapatkan limit pinjaman sebesar 3.600.000. Jika sudah yakin, klik segera ambil, lalu konfirmasi aplikasi. Dan pinjaman saya sedang diproses. Dan di sini saya mau mengingatkan buat teman-teman, di sini saya hanya membantu untuk mereview pinjaman online yang masih terbukti membayar, baik ilegal maupun legal. Untuk bisa mendapatkan pinjaman atau pengajuan kalian di ACC, itu tergantung pengisian data diri kalian.
Saran saya, masukkan data diri yang sebenarnya agar pengajuan kalian mudah untuk di-ACC. Saya doakan buat kalian yang sudah subscribe channel ini, semoga pengajuan kalian bisa di-ACC dan bisa mendapatkan pinjaman. Bang, apa bedanya pinjol legal dan pinjol ilegal? Pinjaman online legal adalah perusahaan pinjaman online yang sudah memiliki kriteria. Yang pertama, sudah terdaftar atau sudah berizin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pinjol legal tidak pernah melalui saluran komunikasi pribadi. Yang ketiga, pemberian pinjaman diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga atau biaya pinjaman transparan. Selanjutnya yang kelima, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk daftar hitam atau blacklist atau fintech data center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. Keenam, mempunyai layanan pengaduan. Yang ketujuh, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang kedelapan, hanya mengizinkan akses kamera mikrofon dan lokasi pada gawai peminjam. Yang kesembilan, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI atau AFPI. Sementara itu, pinjol ilegal adalah pinjol yang memiliki kriteria yang berbeda, yaitu 1. Tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. 2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. 3. Pemberian pinjaman sangat mudah. 4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat AFPI. Tapi jangan takut ketika ada DC dari pinjol ilegal, karena ada himbauan dari Kominfo, yaitu itu tadi sedikit edukasi tentang pinjol ilegal dan pinjol ilegal, agar teman-teman bisa membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebelumnya, buat teman-teman terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, like, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjol yang mudah cair 2022. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan taruhkan di kolom komentar dan saya akan langsung merespon pertanyaan dari teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengajukan pinjaman baik di pinjol ilegal maupun pinjol legal, semoga pengajuan kalian diterima dan bisa dicairkan. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.